Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin amma. Yang saya hormati Bapak Hilmi Azizi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, yang saya ta'zimi segenap dosen Fakultas Dakwah, dan yang saya sayangi segenap mahasiswa psikologi Islam. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam ruang virtual ini. Tak luput pula sholawat serta salam kita haturkan kepada keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang, dari zaman onta hingga zaman Toyota. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang bertemakan keteladanan dan kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sabar itu sendiri merupakan suatu sikap menahan amarah, hawa nafsu, dan emosi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bila mana berperilaku sabar, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita bila kita berperilaku sabar. Dijelaskan dalam suatu kisah teladan Rasulullah ketika diludahi oleh nenek tua Yahudi. Dalam hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyak cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghina itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah SAW lewat di depan rumah si nenek sedang menyapu rumahnya. Buru-buru si nenek mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka Rasulullah dilempar dengan sampah dan debu itu. Rasulullah pun terkejut, namun ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. Assalamualaikum, sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. Enyah kau, kata si nenek. Keesokan harinya Rasulullah lewat lagi di depan rumah si nenek. Masya Allah, ternyata si nenek tua sudah siap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini dia juga meludahi Rasulullah SAW. Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Lagi-lagi Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah SAW tidak terpengaruh. Suatu kali Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi kali ini si nenek tidak kelihatan, padahal Rasulullah sudah siap-siap untuk menyapanya. Aneh, pikir Rasulullah SAW. Pasti ada yang terjadi sesuatu dengan nenek itu. Rasulullah lalu mendatangi tetangga si nenek dan bertanya, apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumahmu ini? Aku tidak melihatnya hari ini, tanya Rasulullah. Ibu itu menjawab, mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah selama ini ia selalu menghinamu? Rasulullah hanya tersenyum mendengar pertanyaan tetangga si nenek. Lalu tetangga itu menjelaskan kepada Rasulullah
bahwa si nenek itu tinggal sebatang kara dan kini sedang sakit keras. Maka Rasulullah SAW bergegas menuju rumah si nenek yang sedang sakit itu. Di rumah itu Rasulullah membantu memasak makanan dan mengambil air dari sumur dan membersihkan debu-debu di rumah si nenek. Si nenek heran melihat ada orang yang membantunya. Ia berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Akhirnya tahulah ia siapa sebenarnya orang yang membantu. Begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus, si nenek menitikkan air mata. Selama ini ia tidak ada yang merawatnya, tapi justru orang yang selama ini dihinanya dengan penuh kasih sayang telah peduli dan mau merawatnya. Sungguh mulia hati orang ini, pikir si nenek. Lalu nenek tua renta itu meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Begitulah salah suatu kisah tentang kemuliaan dan kebeningan hati Nabi Muhammad SAW. Karena itu, para sahabat dan orang-orang yang pernah mengenal beliau begitu menyayangi beliau. Ketika beliau wafat, orang segagah Umar bin Khattab juga menangis terseduh-seduh. Akhirnya, si nenek yang selalu melempar sampah dan debu, bahkan kotoran, itu masuk Islam. Ia kemudian menjadi salah satu seorang muslimah Yahudi yang taat di masa Rasulullah SAW. Kesimpulan dari kisah di atas, kita sebagai umat Islam tidak boleh menyerah dalam hal kebaikan, dan kita harus mengikuti akhlak beliau ketika bertemu dengan orang yang membencinya, dan kita harus memiliki sifat sabar dan pemaaf. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.